Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa sahabat hebat yang punya cita-cita kuat untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maaf ya, senyumnya tidak kelihatan. Lihat aja mata saya, kalau gini berarti senyum. Hari ini saya bertemu dengan murid saya dulu di SMK 10, bahkan kita pernah bertemu di SMP ya, waktu saya PPL, praktek mengajar, bertemu dengan beliau di SMP, kemudian beliau melanjutkan ke SMK 10 dan menjadi murid saya. Hari ini beliau telah bersama-sama dengan saya mengajar di SMK Negeri 10 Garut. Baik, kita akan berbincang-bincang selama 5 jam ke depan kalau ada waktu. Silakan Bu Asri memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Asti Ginawati. Alamat setelah menikah jadi pindah nih. Awalnya di Pasanggerahan Tonggo, kemudian sekarang di Cikangkung. Dari Pasar Genteng ke bawah aja ada sawah. Pokoknya mewah lah, mepet ke sawah. Kirain rumahnya di sawah. Rumahnya di situ, jadi pemandangan sawah aja gitu. Tapi ya alhamdulillah lah. Saya alumni dari SMK 10 Garut. Tahun masuk itu 2009 dan tahun lulus 2012 ya. Betul tadi kata Bapak, saya pas SMP ketemu beliau di mata pelajaran TIK, kemudian di SMK ketemu lagi pelajaran KKPI ya kalau dulu gitu. Ya. Baik Bu Asri, kan SMK 10 itu dulu masih ya namanya tahun 2009 ya, masih dari SMP itu kembali ke sekolah dasar karena kita masih di SD bangunannya waktu itu. Tetapi beliau tetap memilih SMK 10 Garut. Kita perlu tahu dong mengapa menjatuhkan pilihan ke SMK Negeri 10 Garut. Silakan. Ya, jadi awalnya itu sih Pak, ya agak sedih-sedih dikit ya. Dari SMP itu mau ke SMK ya kebetulan orang tua terutama ayah awalnya kan jadi supir angkot, sempat berhenti dulu gitu, jadi tadinya nggak akan lanjut gitu ke SMA ataupun SMK. Terus kata mama karena bibi sekolah di sini juga ya akhirnya ikut, jadi jarak dekat lah dari rumah ke sini bisa jalan kaki, jadi akhirnya ya masuk ke SMK 10 gitu. Dengan memang sih pas awal-awal di KUA Iya, tahun 2009 itu di KUA, jadi hanya ada 3 kelas, itu pun kita berbagi sama kakak kelas pagi kita siang gitu. Betul. Kemudian setelah itu karena semakin banyak siswanya, kita akhirnya pindah kelas ke SD yang di Ciramat. Nah itu tetap siang juga sekolahnya gitu, dari jam 12:30 sampai jam 5 sore. Berarti kena gempa dong ya? Sampai panik. Waktu tsunami di Pangandaran dulu itu gempanya sampai ke sini. Kita tuh ngariung di Buruan sampai motor pada berjatuhan. Itulah alasan beliau masuk ke SMK 10. Tadinya di luar cita-cita gitu ya, tapi Allah menakdirkan beliau masuk di SMK 10. Setelah masuk ke SMK 10, tentu ada perbedaan proses pendidikan dengan sekolah sebelumnya, dalam hal ini SMP. Nah, apa yang dirasakan proses pendidikan di SMK 10 secara khas gitu ya, yang begitu berbeda dengan SMP lah? Yang paling ngena gitu Pak ke hati itu di SMK itu ada ciri khas kita itu setiap mulai mau belajar hafalan dulu Asmaul Husna. Jadi setiap belajar itu berdoa dilanjut Asmaul Husna. Terus untuk eskul dulu pas SMP kan eskul itu pulang sekolah baru eskul. Pas SMK dibalik eskul dulu baru sekolah gitu Pak. Karena sekolahnya siang gitu ya. Iya, tapi
tetap tuh pas kelas 11 mulai ada rencana pindah ke Cigasong ya, yang sekarang lokasi sekarang itu lapangan lebih luas daripada kelasnya. Apa dipakai turnamen sepak bola, benar Iya, itu. Upacara kita ikut ke sini, jadi setiap hari Senin kita upacara dulu di lapang SMK yang sekarang, dan badannya tetap ke SD itu Iya. masih ya. Gitu. Jadi eskul dulu tuh kadang berangkat dari rumah jam 6 harus sudah nyampe jam 7 tuh upacara. Nah, terus kalau yang khas lagi tuh ada apel. Nah, kita kan karena ke sekolah siang, ada apel siang itu sebelum masuk kelas, apel dulu sekitar 10 sampai 15 menit gitu. Siap. Terima kasih, itu loh proses belajar di SMK 10 memang seperti itu. Ada apelnya dan diisi dengan Asmaul Husna, sekarang sholawat, doa, dan membaca Ya, surat betul. Al-Kahfi ya. Perlu diketahui beliau itu waktu SMP itu sakit. Awal-awal masuk ke SMK juga sakit ya. Iya. Bahkan mau perkemahan itu hampir tidak diperbolehkan. Tapi kemudian beliau ini menjadi aktivis sekolah, ya jadi tukang camping. Dan alhamdulillah sehat walafiat ya. Iya. Nah, untuk itu tentu ada suka dukanya selama pendidikan di SMK 10. Ya. Kalau boleh silakan diceritakan. Itu ya benar, kebetulan saya tuh pas dari SMP kena TBC, jadi harus berobat 9 bulan gitu. Dan namanya anak kecil kadang nakal ya. Kadang obatnya itu kan harus sehari 3 kali dan gak boleh kelewat. Kadang-kadang kalau lagi gak mau minum obat tuh dibuang sebenarnya. Gini ya. Gini. Iya, dan berasanya tuh kan jadinya sakit-sakitan terus, jadi lebih ke alergi dingin. Iya. Bener kata Bapak, tapi gak tahu kenapa dari SMP tuh ikut paskibra, terus SMK karena angkatan ketiga, eskulnya baru mulai aktif di angkatan ketiga, jadi serba ikut gitu, OSIS ikut, paskibra ikut, pramuka ikut gitu. Jadi baru ada 3 eskul waktu itu, sama Marawi sih sebenarnya kalau di bagian musik. Nah, meskipun sakit Pak, sebenarnya nih balik lagi untuk ke biaya waktu itu tuh, karena Bapak kadang ada kerjaan kadang enggak untuk nyupir, jadi saya mikir gimana sih biar dapat beasiswa gitu di sekolah, biar iurannya itu ya gratis gitu. Salah satunya ya sering ikut eskul, terus ada perlombaan juara biasanya dapat itu dari sekolah. Itu sih Pak yang bikin ya, yang penting Semangat bisa gitu ya. terus sekolah gitu, gimana caranya Berjuang. iya. Oh. Terus kadang untuk bekal sehari-hari kalau masalah ongkos sih bisa jalan, tapi kan kadang pengen jajan ya sambil jualan juga kadang di sekolah. Masya Allah. Dengar ya sahabat, beliau itu jalan ke sekolah. Hari gini masih ada siswa yang mau jalan kaki. SMK. Kalau SD banyak karena dekat. Tapi ini SMK untuk strategi menghadapi kehidupan gitu. Beliau jalan bahkan sambil jualan. Luar biasa kan? Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan sehat selalu ya beliau. Nah, kemudian saya mendapat kabar bahwa beliau ini selesai dari SMK 10 melanjutkan pendidikannya di Jakarta gitu ya. Padahal dalam tanda kutip dari tadi beliau mengatakan hal-hal yang hampir saja menghalangi penggapaian cita-cita itu. Kita tentu perlu tahu apa motivasi yang membuat beliau begitu bersemangat untuk melanjutkan pendidikan. Motivasinya sih Pak sederhana. Jadi ini kebetulan paman, almarhum paman ya, dia kerja di kota. Jadi begitu saya berkunjung ke rumah beliau, saya lihat tuh Pak foto beliau wisuda gitu. Wah, kayaknya gagal. Keren. Terus dilihat tuh wisudanya di JCC di Senayan tuh di Jakarta. Terus dalam hati saya pikir, kalau saya bisa kayak paman, kayaknya senang gitu, bisa ngebanggain orang tua juga gitu. Dan kadang isengnya tuh mikir pas TK kan gak wisuda karena angkatan pertama dulu, jadi
gak wisuda pas TK, harus wisuda bener-bener pas kuliah gitu, selesai kuliah gitu. Ya itu dari awal masuk SMK saya mikir suka nanya-nanya gitu. Dulu kan Pak belum HP Android ya, bahkan handphone aja dulu nggak punya saya pas sekolah. Tapi sering ada tugas dari guru ke warnet gitu. Saya tuh suka cari informasi gimana sih caranya bisa kuliah gratis. Ternyata adalah salah satu beasiswa berdasarkan nilai rapot gitu. Oh iya, berarti saya langsung mikir dari situ, kemudian cari strategi gimana nilai rapot saya itu dari semester 1 sampai semester 8 itu harus naik terus dan harus selalu bagus gitu supaya lolos jalur itu gitu. Ya udah dari situ motivasi belajarnya lebih maksimal gitu, meskipun dibagi waktu sama ekskul gitu. Kadang kalau misalkan ekskul pas kibra itu kan kadang ke sekolah ya Pak, ada dispen, minjem buku temen gitu, terus dicatat di rumah kayak gitu. Luar biasa ya, luar biasa. Aktif boleh, tapi belajar itu tetap nomor 1 bagi seorang siswa. Silakan mengikuti segala macam ekstrakurikuler selama latihannya tidak bentrok, tidak bersamaan. Tetapi jangan lupa ada tugas lain yang lebih penting, yaitu menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Baik, berikutnya saya atau kita tentu ingin tahu. Saya pada saat itu sebagai guru beliau terus terang hanya ditanya sedikit-sedikit tentang perkuliahan, termasuk proses perolehan beasiswa itu. Nah sekarang kita ingin tahu, biarkan beliau menjelaskan bagaimana proses pendaftaran sampai beliau mendapatkan kesempatan kuliah dan gratis ya, bahkan dapat ongkos ya. Jadi gini, sebenarnya saya lulus untuk dapat beasiswa itu di tahun 2013. Jadi setelah lulus dari SMK, saya mikir tuh kan malu ya kalau minta lagi uang sama orang tua gitu, buat ongkos aja tuh malu. Jadi selama saya sekolah, saya sisipkan tuh uang hasil jualan itu untuk modal saya pas keluar sekolah mau ngapain gitu. Nah waktu itu Pak kebetulan suka ada iklan kayak lowongan kerja kayak gitu, terus saya coba dengan modal uang yang saya punya, kan bikin syarat-syarat aja tuh kan bayar sebenarnya. Fotokopi ya segala macam. Jadi awalnya itu kayak jadi sales gitu, keliling-keliling sampai satu Garut tuh, kadang sampai jalan kaki naik angkot jurusan mana aja itu pernah seminggu kerja di situ. Pernah jadi marketing ya? Iya, jadi marketing dari rumah ke rumah itu nawarin barang itu. Tapi karena sakit ya ujung-ujungnya jadi gak kuat keluar. Kemudian ada lagi kerjaan di satu toko elektronik, dan 1 tahun di situ. Selama 1 tahun saya tuh masih mikirin kuliah aja Pak, gimana penasaran gitu. Sampai satu ketika agak kesel itu kenapa nggak lulus di akhir daftar kuliah itu kan. Saya awalnya daftar ke Polman Astra, itu Polman Astra lewat beasiswa juga, tapi dulu itu syaratnya masih boleh 1 tahun setelah lulus boleh daftar. Nah saya coba kirimkan berkas, lulus administrasi, tapi untuk seleksi ujiannya masih coba lagi itu waktu itu. Tapi ya udah saya coba lagi, terus sambil kerja juga, tetap sambil kerja sambil belajar gimana caranya untuk lulus jalur SNMPTN waktu itu yang ujian. Dan waktu itu sempat salah Pak karena nggak tahu dulu itu di SMK 10 nggak ada guru BP, belum ada guru BP, jadi mau curhat kemana tuh bingung. Ya udah akhirnya curhat ke Google aja, searching terus sambil belajar terus, akhirnya malah pilih IPC, dan itu IPC kan Pak IPA IPS ya. Aduh bener-bener bingung. Ya udah akhirnya ikut tes juga waktu itu, kebetulan di salah satu SMP di Bandung, pilihannya ke UPI dan malah ke pendidikan geografi. Kalau masalah geografi ini pasti ikut seseorang. Waktu itu milih geografi sama BK waktu itu, tapi ya sama Allah belum ditakdirkan untuk lulus, masih harus coba lagi. Dan akhirnya itu yang pas kesel itu ada jalur terakhir untuk PTS, perguruan tinggi swasta. Saya tuh sampai dalam hati tuh ambil kesel,
kalau ini nggak lulus ya udah nggak bakalan kuliah sampai bener sampai waktu itu tuh sampai mikir kayak gitu. Dan akhirnya milih ada beberapa universitas dan ada satu yaitu Universitas Gunadarma. Terus saya tanya juga Gunadarma apa ya, di mana gitu, ke bapak yang sekarang jadi suami. Alhamdulillah. Iya, waktu itu dia bilang ayo dah Gunadarma aja, katanya milih TI. Terus ke almarhum Pak Taufik ya Pak, beliau salah satu guru saya juga di SMK. Kata dia ya udah coba, kata itu jurusannya teknik informatika. Ya akhirnya saya coba dan alhamdulillah karena nggak begitu ngarepin, karena nggak jelas itu pengumumannya kapan. Waktu itu tuh terlalu lama, jarak daftar bulan April, dapat pengumuman tuh sekitar Agustus, akhir Agustus awal September gitu Pak. Sudah hampir lupa. Iya, sudah hampir lupa waktu itu tuh. Ya udah fokus kerja dulu. Tahu-tahu tanggal, pokoknya saya lupa lagi sih, awal September awal perkuliahan dapat SMS dari bidang kemahasiswaan di sana gitu. Dan ternyata dinyatakan lulus, terus harus ke kampus. Itu pengumuman hari Selasa, harus ke kampus hari Kamis, dan ternyata harus langsung kuliah hari Senin tuh Pak. Masya Allah. benar-benar kaget. Dan posisi waktu itu saya kena PHK juga dari tempat kerja. Jadi ya berbekal sisa gaji ya berangkat gitu ke sana. Dan ya alhamdulillah ada keluarga di daerah Bekasi ya, sementara ngikut di situ gitu. Sebelum keputusan saya kuliah ternyata ditempatkan di Cengkareng, di kampus Cengkareng gitu. Dari Bekasi ke Cengkareng jauh ya. Lumayan. Nah, pada saat kuliah di Cengkareng apa terus di Bekasi atau kos atau kontrak atau bagaimana? Nah, pas awal teman 11 orang yang lulus bidik misi terus ditempatkan di Cengkareng. Nah, kita tuh berempuk 11, perempuan itu 3 orang, sisanya laki-laki gitu. Nah, kita harus gimana nih untuk ngekosnya di mana gitu. Dan waktu itu kita akhirnya yang perempuan ngekos bertiga di satu tempat. Dan mikir lagi Pak ke masalah keuangan di waktu itu ya, berbekal sisa gaji. Aduh, kata saya gitu, mamah bapak ya belum punya gitu, paling ya dia dibantu sama paman lagi ya gitu untuk awal-awal biaya kos. Jadi selama di Jakarta tuh ngekos dan baru cair uang untuk kos itu 6 bulan gitu. Oh, 6 bulan setelah iya, kos itu. 6 bulan setelah kuliah baru cair gitu kan. Istilahnya mah dirapel. Oh iya. Nah, selama itu pas bulan awal oke aman gitu Pak untuk 1 bulan. Bulan kedua mulai mikir, ya Allah, ini kalau kayak gini mau makan apa gitu. Akhirnya ya tetap searching juga. Waktu itu tuh ada kerjaan untuk ngajar di tempat bimbel. Nah, pas waktu itu karena kuliah dari jam 9 sampai jam 12, itu ngajar dari jam 2 sampai jam 7 malam. Saya coba ngelamar ke situ dan kaget, bener-bener kaget. Itu ngajar anak TK, SD dan SMP tapi 2 bahasa, Indonesia sama bahasa Inggris, 2 kurikulum juga, kurikulum Indonesia sama Singapura. Wah, kata saya, ya Allah, disuruh ngerjain tes buat masuk situ soal matematika SD cuman pakai bahasa Inggris, tetap aja bingung tuh pas awal-awal. Tapi ya alhamdulillah yang punya itu langsung nanya, kamu selama ini bisa belajar sambil ngajarin nggak? Ya siap, kata saya gitu. Dan akhirnya ya selama kurang lebih 6 bulan kerja di situ, terus kemudian pindah lagi gitu. Karena itu pas kebetulan pas saya masuk itu ngeganti istrinya yang lagi hamil gitu. Jadi nggak full di situ. Dan lumayan itu ngerasa capek, tapi ya udahlah, yang penting bisa nyambung hidup gitu. Yang pas awal gitu. Luar biasa perjuangan beliau menyelesaikan kuliahnya di kota orang ya, dengan berbagai cara, dengan berbagai hal. Tapi yang penting motivasi kuat untuk sesuatu itu, maka Allah akan memberikan jalan. Seperti itulah perjuangan beliau di Jakarta, dari
lembur gitu ya, dari lembur tiba-tiba hari Kamis datang, Seninnya masuk kuliah, terus ngekos, dan berbagai hal yang cukup seru begitu ya, cukup seru. Memang hidup kita ini harus seru dan berbeda-beda seperti berbedanya sidik jari kita. Semuanya akan pabaliut, tetapi akan indah pada waktunya. Kalau kita bisa memerankan sebagaimana yang dikehendaki oleh Maha Sutradara Allah Subhanahu wa taala. Baik, menarik sekali perbincangan kita, tetapi sahabat Soekarno juga dari dulu adalah Bung Hatta, sanes teu sono, tapi waktu yang akan memisahkan kita. Terakhir, kita akan meminta statement motivasi beliau untuk adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikan, ingin melanjutkan kuliah, tentu saja dengan berbagai alasan yang diperkirakan akan menghambat, tetapi itu bisa didobrak, bisa bisa diatasi ketika kita memiliki motivasi yang kuat. Silakan. Ya intinya sih kita kembali lagi ya ke wahyu Allah yang pertama Pak, ke Nabi, yaitu Iqra, bacalah gitu. Nah dengan sering membaca tuh insya Allah kita tuh akan mendapatkan informasi dan selalu ada jalan keluar gitu untuk masalah kita. Kan tadi juga saya bilang ketika saya bingung cari uang gitu, akhirnya baca ada lowongan coba ngelamar masuk. Terus banyak sih kerjaan-kerjaan yang di luar sana yang bisa kita coba dan bisa menopang hidup kita gitu selama di sana gitu kan. Meskipun orang bilang ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, tapi sebenarnya ketika kita mampu memposisikan, banyak kok malaikat di sana gitu yang bisa membantu gitu. Dan intinya kita meskipun sulit dalam segi ekonomi, tapi jika kita mampu dan sanggup, insya Allah akan ada jalan gitu. Semangat terus untuk adik-adik semua, dan satu kalimat see you on the top gitu Pak. See you on the top. Tahu nggak artinya? Baca, Iqra. Karena kunci beliau itu Iqra, baca. Ketika kita membuka internet, googling, searching, browsing, surfing dan sebagainya, niatkan positif karena wahyu Allah itu Iqra bismi rabbika. Jadi pada saat mau membaca itu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhan kita. Maka insya Allah akan dituntun. Maka dituntunnya ke lowongan pekerjaan, kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan dan sebagainya. Berbeda lagi kalau Iqra-nya saka ingat begitu. Ya, tahu saka ingat nanti ada terjemahannya. Semaunya gitu. Mudah-mudahan banyak adik-adik yang mengikuti jejak beliau, bahkan kita akan lebih bangga ketika ada yang melebihi kita, ya. Intinya bermimpilah setinggi langit. Kalaupun terjatuh nanti akan terjatuh di antara bintang-bintang. Bermimpilah setinggi-tingginya karena mimpi itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.